Tekanan darah turun di bawah 60. Transfusi tekanan tinggi, beri aku klaim pembuluh cadangan. Pembuluh pulmonaris pecah. Siapkan transfusi darah sendiri. Mulai bypass jantung sekarang. Listrik cadangan mati. Pasien akan bertahan 3 menit. Beri aku cahaya. Rizky, kamu hebat banget. Ini kasus sukses pertama di dalam negeri. 9 jam 18 menit. Kasus ketiga di dunia. Operasi perbaikan jantung sendiri. Kepala Dokter Rizky, Anda hebat banget. Dokter Rizky, siaran operasimu viral di luar negeri. Rizky, kamu kenapa? Rizky. Anak kecil. Bisa dengar aku? Anak kecil. Sini, pelan-pelan. Anak kecil apa? Kok aku jadi anak kecil? Berita mendadak. Kepala bedah jantung RS Bintang Selatan, dokter bedah jenius penyelamat nyawa Rizky Pratama, serangan jantung di luar ruang operasi. Saat ini dalam keadaan koma, terancam vegetatif. Meninggal mendadak. Apa aku terlahir kembali di tubuh pengemis kecil? Tak kusangka ilmu medisku selamatkan banyak nyawa, tapi tak bisa selamatkan nyawaku. Adik, siapa namamu? Mana orang tuamu? Biar aku bawa kamu cari mereka ya. Indah Lestari. Itu dia. Mungkin lewat dia aku bisa mendekati tubuhku dan cari cara menyelamatkan diriku. Kakak dokter ya? Ya. Namaku Rizky kecil. Orang tuaku hilang. Aku sudah berhari-hari lapar. Kak, bisa bantu aku ya? Kok rasanya anak ini begitu familiar? Oke, kakak bawa kamu pulang. Ayo. Dokter Indah, filmnya mau mulai. Ayo masuk. Dokter Bayu, maaf ya. Mungkin nonton filmnya batal. Anak ini hilang. Aku mau bawa dia pulang dulu. Apa? Nggak jadi nonton? Ayo. Susah payah bisa ajak Indah, tapi bocah sialan ini merusaknya. Bocah sialan, aku takkan maafkannya. Dokter Indah, tunggu. Tia. Iya. Tolong! Baik. Iya. Bantu, aku dokter. Sini. Baik, pelan-pelan. Tia. Biar aku coba hentikan pendarahan arteri di kakinya. Kamu periksa lokasi pendarahan lain. Baik. Pasien masih berdarah, periksa belakang leher. Baik. Tunggu. Minggir, ini kecelakaan darurat, jangan ikut campur bocah. Anak kecil, kamu tak boleh ikut campur di sini. Tunggu di belakang. Tidak, jadi di atas jakunnya ada luka cekung. Kalau sentuh arteri lehernya, akan memperburuk emfisema sukutan. Kok kamu bisa tahu? Selamatkan dia dulu. Lakukan fungsi krikotiroid. Salah dokter Indah, dia cuma anak kecil. Apa yang dia tahu? Cepat, selamatkan dia. Periksa belakang leher dulu. Kepala dokter Indah, dia cuma pengemis kecil. Kamu beneran percaya dia? Dia...
Ternyata benar emfisema subkutan. Ini anak kecil ini ternyata benar. Siapa sebenarnya anak ini? Ambulans datang. Beri jalan. Anaknya sudah tidak apa-apa. Selanjutnya ke rumah sakit untuk operasi. Makasih dok. Makasih dok. Kecelakaan, IGD, siapkan operasi. Dada kanan pasien ada getaran logam di ruang interkostal kelima. Butuh CT kontras dan angiografi jantung. Anak kecil ini dari mana? Bocah kecil, jangan pikir tebakanmu sekali bisa mengendalikan kita. Ini rumah sakit, bukan taman hiburan. Dokter Bayu, apa yang kamu lakukan? Kamu juga tahu, tanda vital pasien sekarang sudah hampir normal. Kita harus hentikan semua pendarahan. Bukannya buang waktu untuk pemeriksaan. Kak, percayalah. Dia benar-benar butuh CT. Dokter Indah, kita berdua dokter utamanya. Dokter Indah. Cepat siapkan CT. Jaringan paru jelas. Jantung normal. Kak, lihat sini, tepi gambar jantung. Pantulan kaca di sini. Udah selesai main-main. Direktur Indah, ku dengar kau bawa anak kecil dan biarkan dia ikut operasi. Dia sangat marah. Tapi tadi di jalan, Rizky kecil benar. Kita berdua yang dokter. Kondisi pasien sekarang sudah mulai stabil. Cukup dirawat inap saja. Apa kau mau karena omongannya bikin pasien terluka lagi? Di ventrikel pasien ada pecahan kaca. Kalau dijahit tanpa mengeluarkannya, itu yang benar-benar melukai pasien. Omong kosong. Hasil CT menunjukkan normal. Mana mungkin pasien bermasalah? Gawat. Pasien PS, cepat. Dokter Indah, jangan buang tenaga. Keluarga pasien sudah tanda tangan persetujuan pindah RS. Ambulans tiba dalam 10 menit. Pindah RS? Bukannya di ventrikel pasien ada pecahan kaca yang butuh operasi darurat? Kepala Dr. Rizky Pratama koma. Di seluruh RS Bintang Selatan. Siapa yang bisa lakukan operasi ventrikel sesulit ini? Kau atau bocah kecil ini? Kau atau bocah ini? Serpihan di jantung pasien bergeser. Dirujuk sekarang itu membunuh. Benar katanya, pasien harus segera dioperasi. Ambil serpihannya. Ambil serpihannya? Gampang kau bilang, operasi ini sangat sulit. Perkiraan evaluasi medis suksesnya cuma 8%. Dirujuk sekarang, setidaknya bisa hindari tanggung jawab rumah sakit kita. Kak, serpihan di tubuhnya sedang menuju arteri koroner. Jika tak dioperasi, akibatnya fatal. Ini bukan tempat main game. Jika orang mati, nyawamu tak cukup. Dokter Indah, segera rujuk pasien. Tidak, dia baru 6 tahun. Jangan karena takut tanggung jawab kita lewatkan waktu terbaiknya. Biar aku operasi, biar aku yang tanggung. Belah di interkostal keempat kiri sternum. Hindari arteri interkostal. Pisau bedah. Yakin, di depan seluruh rumah sakit kau mau dikoordinasi anak kecil? Bukankah ini sangat konyol? Bagaimanapun, diagnosis awalnya tentang pasien sangat akurat. Operasi ini sangat sulit. Menerima saran yang benar bisa tingkatkan keberhasilan. Itu tak seharusnya menciptakan adegan konyol ini. Bibi turun drastis, kehilangan darah lebih dari 800 cc. Sudah kubilang, tak usah percaya anak ini. Sekarang lihat, rumah sakit bisa hindari tanggung jawab. Sekarang malah masalah besar. Diam, ini bukan saat menyalahkan. Cepat hentikan pendarahan. Tenang, serpihan kaca melukai vena. Tutup pleura mediastinum dengan klik pembuluh. Sudah tak ada peluang. Menyerah saja. Aku percaya padanya. Konyol. Sungguh konyol. Operasi yang menentukan nyawa. Malah dengar kata anak kecil. Apa kalian masih dokter yang kompeten? Jadi kamu itu pengemis kecil tak jelas asalnya. Penjaga. Pegang klik pembuluh. Ikuti ritmeku. Tarik. Hembus. Klik sekarang. Ini teknik hemostasis, Dr. Rizky. Kok kamu bisa? Siapkan transfusi darah otologus. Buka akses vena kedua. Tunggu. Kecepatan kehilangan darah melebihi cairan infus. Masih ada titik perdarahan. Diagnosis benar. Cepat temukan titik perdarahan tersembunyi. Pengemis kecil, mana mungkin sangat sinkron dengan Indah. Aku pasangan terbaik kepala Dokter Indah. Bocah kecil, aku pasti akan mengusirmu dari Indah. Endoskop. Hentikan, ada perdarahan di belakang bronkus lobus kanan atas. Kok kamu tahu? Benang sutra nomor 8, jahit terputus sekarang.
gunting. Akhirnya selesai. Bocah kecil, siapa kamu sebenarnya? Teknik pemisahan tadi persis seperti Dr. Rizky. Siapa kamu sebenarnya? Setelah mati mendadak, perpindahan jiwa itu konyol. Jika ketahuan, aku pasti akan jadi objek penelitian. Hal ini tak boleh diketahui siapapun. Aku. Direktur, Rizky kecil kehilangan keluarganya, makanya aku bawa dia ke RS. Tolong jangan usir dia ya. Siapa bilang mau usir dia? Aku cuma penasaran, kenapa dia bisa teknik kepala Dr. Rizky? Dia. Jangan-jangan dia dan kepala Dr. Rizky ada hubungan. Aku belajar dari TV. Ngawur, kamu cuma anak kecil, mana mungkin dari TV bisa belajar teknik bedah sehebat itu. Karena aku selalu menganggap Dokter Ajaib Rizky sebagai idola. Tiap dia di TV, aku selalu nonton, makanya aku bisa. Belajar teknik bedah dari TV? Jangan-jangan kamu jenius medis? Mana ada jeniusnya? Kalian lebih baik pikirkan cara jelaskan ke media. RS terkemuka, biarkan anak kecil ngatur. Kabarnya sudah tersebar. Kalau ada masalah, suruh mereka cari aku. Indah, kamu tahu aku tak maksud begitu. Bawa saja dia pergi. Kak, sebelum pergi, boleh aku ketemu Dokter Rizky? Tenang, kamu baru bantu aku selamatkan orang. Aku takkan usir kamu. Direktur, Dokter Bayu. Aku bawa dia ganti baju dulu, lalu istirahat. Urusan lainnya, kita bahas besok. Pergilah dulu. Sepertinya harus cari kesempatan lagi mendekati tubuhku. Ayo. Bukannya kamu yatim piatu? Kok bisa nonton TV? Gawat, lupa saat bohong. Apa ketahuan? Aku... Awas! Mbak, berhenti sebentar. Tolong banget, aku mohon. Mbak, tolong banget, aku mohon. Tolong bantu saya ya. Istri saya hamil. Beneran hebat. Ambulansnya terjebak macet. Tolong antar kami ke rumah sakit ya. Bangun cepat, aku mohon banget. Aku dokter. Yo, Aduh, ini. Air ketuban bercampur bekuan darah. Apa dia bisa selamat? Bulan lalu, istri keluarga Jaya mati begini. Minggir, cepat. Minggir, minggir. Istriku. Persalinan dini, takkan sempat. Bagaimana ini? Permisi, tolong berjalan. Ada apa? Ibu hamil, persalinan dini, pendarahan hebat. Dokter, aku mohon tolong selamatkan istriku. Harus selamatkan istriku. Aku mohon. Tolong selamatkan istriku. Harus selamatkan dia. Tenanglah, kami pasti akan menyelamatkan istri Anda. Baik. Kondisi ibu hamil agak parah. Lingkungan ini tak cocok operasi. Cepat rencanakan rujukan. Dia terus berdarah saat tidak kontraksi. Ini bukan persalinan dini biasa. Takkan sempat ke rumah sakit. Apa? Maruk lama, sayatan melintang di perut bawah. Dia pernah operasi rahim. Terus bawah pasien hamil ada bekas luka potong. Dia pernah operasi rahim. Ya! Metformin IV. Obat tekanan darah hanya memperparah pendarahan. Kau mau apa? Bukan pendarahan obstetrik. DIC akibat pecahnya bekas luka rahim. Fungsi pembekuan sudah hancur. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan istriku. Asal istriku selamat, aku siap berbuat apapun. Tak sempat ke RS. Hubungi bandara. Dik awal harus segera sesar. Sesar sekarang di tenda kumuh ini. Kok bisa dengar anak kecil bisa-bisa malah mati? Benar, jangan tunda. Nanti ibu dan bayinya mati. Ini kan mau bunuh orang. Jangan biarkan mereka bedah. Jangan bicara, biar mereka tolong. Keluar, keluar, keluar semua. Injeksi heparin IV. Hentikan konsumsi faktor koagulasi. Baik. Indah, di tempat begini kau mau dia mati? Apa kau tahu kalau ada sengketa medis berapa harus dibayar? Ingat pertolongan Dokter Rizky di medan perang. Benar di sini, anggap saja operasi sesar biasa. Indah, kau. Anaknya akhirnya selamat. Kondisinya jauh lebih baik dari dugaan kita.
Siapkan jahitan. Lalu bawa ke rumah sakit. Lakukan anti-infeksi. Baik. Dokter Indah, kenapa kamu nurut perintah anak kecil? Ini konyol kan? Tapi aku ngerasa dia tak seperti anak kecil. Dari dirinya, aku ngerasa tak asing. Ada apa? Emboli air ketuban. Ibunya kena emboli air ketuban. Jangan bengong. Suruh rekan kerjanya donor darah. Kamu gila, dia kena emboli air ketuban, tak bisa diselamatkan. Harus diselamatkan. Kondisi ini ada kasus yang berhasil diselamatkan. Kita tak bisa biarkan dia mati. Dia itu manusia hidup. Jangan Arif, dia tak bisa diselamatkan. Aku. Berikan oksigen dan obat adrenalin intramuskular 1 ml. Baik. Pegang. Istriku lahiran! Cepatlah, cepat. Istri Anda kena emboli air ketuban. Cepat suruh rekan kerjanya donor darah. Butuh golongan darah A dan O. Cepat. Cepat. Kalau istriku mati, kalian juga tak akan tenang. Dengar ya, aku. Kau gila apa? Istrimu dalam kondisi kritis, butuh transfusi. Yang di dalam bukan orang lain, istri dan anakmu. Darah dari rumah sakit butuh waktu untuk sampai. Selama itu, transfusi tak boleh terhenti. Ada kami, istrimu takkan mati. Darah transfusi. Saudara, kumohon, siapa golongan darah O atau A, tolong bantu aku, selamatkan istriku. Kumohon kalian, saudara. Kita kan saudara sepekerjaan. Aku akan membalasnya. Kumohon kalian. Aku sehat, aku golongan O. Aku golongan A. Aku juga, O. Ayo. Ya Tuhan, lepaskanlah istriku. Ambil saja nyawaku. Joko Prasetyo. Ya, aku di sini. Istrimu selamat dari bahaya, tapi harus dioperasi di rumah sakit. Baik, terima kasih. Terima kasih pahlawanku, terima kasih. Uang ini semua tabunganku. Dokter cantik dan anak jenius medis 7 tahun berhasil menolong pasien di luar ruangan emboli cairan ketuban. Jangan asal menilai. Saat menolong, ada dokter pria yang terus mau menyerah dan lepas tangan. Semoga kelak yang kamu temui semua dokter seperti itu. Dokter pria itu tak bertanggung jawab, jauh di bawah anak 7 tahun. Apa di keluarganya tak ada pasien? Apa dia bisa terima orang lain begitu pada keluarganya? Aku tak bertanggung jawab. Apa aku tak menolong? Kok semua jadi jasa bocah kecil? Lapar gak? Gimana kalau kakak ajak cari makan? Bisa pakai baju lebih tertutup. Aku kan cowok. Umurmu baru segini, udah bisa malu. Pas operasi tadi, kok nggak malu-malu gitu? Itu kan darurat. Sebagai dokter, saat hidup dan mati, nggak ada beda gender. Oh gitu ya. Rasanya belakangan ini kepalaku agak nggak enak. Gimana kalau dokter kecil Rizky periksa aku juga? Tolong periksa, apa aku ada masalah? Kenapa? Coba periksa aku. Coba periksa aku. Kamu pakai baju tipis, jangan dekat-dekat. Kita kan bukan muhrim. Aku buang sampah. Hati-hati ya, awas diculik penculik. Anak kecil. Kakek, ini bukan botol. Oke. Terus ini. Ini botol. Nia hebat. Aku juga ada botol nih. Makasih. Kakek, Nia nemu botol. Kalau uang kita sudah kumpul, mata kakek bisa diobati. Nia hebat. Sini. Kenapa aku harus tidur bareng kamu? Rumah cuma 1 kamar. Kalau nggak tidur di sebelahku, tidur di mana? Aku
Aku tidur di sofa. Nggak ada selimut lagi loh. Nanti flu kalau tidur di sofa. Kamu tidurnya banyak gerak nggak? Tenang aja. Kakak tidurnya anteng kok. Cepat naik. Kakak ceritain dongeng ya. Sini. Hari ini kakak ceritain cerita monster kecil ini. Gimana? Tidur. Kok kantong matamu gelap banget? Masih kecil, begadang gak baik loh. Ngapain melotot? Aku gak ngapa-ngapain. Aku sih pengen tidur. Tapi pas lagi tidur nyenyak, ditendang jatuh 3 kali. Syarafnya nggak bisa santai. Gak sengaja, murni gak sengaja. Pas aku lelah banget, posisi tidurku agak liar. Agak. Udahlah. Lagian aku udah lapor polisi. Beberapa hari ini aku coba hubungi. Cepat temukan orang tuamu. Beberapa hari ini tahan dulu. Anak kecil juga harus fleksibel kan? Apa kamu ingat nomor kontak orang tuamu? Siapa namanya? Dari mana? Kapan dan di mana kamu hilang? Aku kurang ingat. Tapi aku tahu. Dulu orang tuaku bawa aku ketemu dokter ajaib Rizky. Mungkin mereka kenal. Bisa bawa aku ketemu dokter ajaib Rizky. Yuni, kamu kenapa? Yuni, kamu kenapa? Lihat ibu. Apa ada masalah sama makanannya? Tolong, ada yang bisa bantu. Yuni, kamu kenapa? Lihat ibu. Kamu ngapain? Kembalikan anakku. Tenanglah, dia menolongnya. Anak Anda jelas tersedak. Jalan napasnya tersumbat. Orang dewasa ini kok kurang waspada. Di dekatnya saja bisa tersedak. Bisa berhasil. Teknik Heimlich. Tinggi dan kekuatannya pas. Orang dewasa bisa terlalu kuat. Dia ngapain sih? Orang tuanya kok bodoh banget. Teknik Heimlich aja nggak ngerti. Yang punya anak harusnya belajar. Ibu apa sih ini? Nggak mikirin anaknya sama sekali. Sudah aman. Makasih ya, Nak. Makasih. Sudah baik, bukan apa-apa. Tapi tadi kulihat dia terus usap perutnya. Mungkin ada yang lain yang sakit. Untuk keamanannya, bawa dia ke rumah sakit kami untuk diperiksa. Rumah sakit kami? Lancar banget dia ngomongnya. Gak apa, mungkin 2 hari ini salah makan. Bukan salah makan, perutku sakit. Kamu cuma gak mau sekolah. Jangan cari alasan sama ibu. Bukan. Sudah, jangan ngomong lagi. PR sekolah kan gak banyak, juga gak stres. Kenapa kamu gak mau pergi? Anak ini kita duluan ya. Nanti ibu urus di rumah. Ayo cepat pulang, nanti masih ada kelas. Kami duluan. Makasih ya, duluan ya. Tinggal di dekat sini. Gak jauh dari RS Bintang Selatan. Kalau ada masalah, pasti mereka ke sana. Guys! Aku sekarang di RS Bintang Selatan yang terkenal. Dokter Indah, Lihat, remaja jenius juga di sini. kenapa kamu bawa bocah ini ke rumah sakit lagi? Dia sudah banyak ikut campur. Malah bikin rumah sakit kita tambah resiko. Apa maksudnya tambah resiko? 2 insiden mendadak ini, kalau bukan karena Rizky kecil, kita belum tentu bisa selamatkan pasien. Apalagi dia cuma anak hilang, dia bisa kemana? Sepertinya mereka ribut. Lapor polisi saja, bawa ke kantor polisi. Itulah tempatnya. Aku sudah lapor. Tapi sementara ini tak ada kabar. Kalau gitu, dia harus kemana? Terus luntang-lantung. Menurut kalian, anak ini boleh tinggal di rumah sakit? Bawa saja ke panti asuhan. Panti asuhan? Serius, Dokter Bayu? Kalian beneran dokter? Benar-benar Anda, dokter? Anda orang tua anak tersedak waktu itu, kan? Iya. Ada apa? Anakku masih bilang sakit perut, tapi kurasa cuma pura-pura. Tapi kami masih khawatir, jadi kami bawa dia diperiksa. Anak takkan terus pura-pura sakit dengan alasan yang sama. Lebih baik diperiksa. Tutup mulutmu, kau tak berhak bicara. Benar-benar, sejenius apapun dia, stasiun energi bulan, sejenius apapun dia, apa bisa sebanding dengan dokter yang tiap hari berobat dalam hal pengalaman? Orang tuanya masih di sini. Ikut aku, kita periksa rutin dulu, biar kulihat perutnya. Kalau tak ada masalah, minum obat saja.
Baik, kurasa tak masalah besar. Dia sudah diperiksa saat masuk sekolah. Tak apa. Baik, ikut aku. Dokter yang baik, padahal tak apa-apa, tapi malah suruh banyak. Biasanya kami pemeriksaan anak jadi menderita. Stasiun energi bulan, ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Stasiun energi bulan. Dokter yang baik, biasanya kami rumah sakit anak langsung suruh banyak pemeriksaan. Anak jadi menderita, tapi tetap tidak ketemu apa-apa. Nanti saat dia keluar, minimal periksa darah rutin. Boleh kan? Kau curiga apa? Semoga aku cuma khawatir. Remaja jenius ada diagnosis baru. Apa kali ini dia benar? Kita tunggu saja. Aku pasang Rp5.000, pasang anak 7 tahun. Benar. Tunggu saja bangkrut. Periksa di dimer, laktat dan amilase darah ini. Kamu beneran percaya ucapan bocah itu? Orang tuanya udah datang. Susah payah aku bujuk mereka biar lebih tenang. Kamu udah gila sih. Sudah keluar. 3 nilai semua dalam batas normal. Kalian ngapain sih? Semua nilai dalam batas normal itu salah. Laktat dan amilase darah sedikit tinggi. Dia masih sangat kecil. Nilainya seharusnya lebih rendah. Mereka mana? Mereka sudah pergi. Cepat panggil kembali. Kalau tidak, anak itu mungkin dalam bahaya. Apa yang kamu curigai? Kurasa dia menderita malrotasi usus. Jadi ususnya terputar. Ini adalah penyakit keturunan yang sulit dideteksi. Tunggu aku. Bocah nakal, ini rumah sakit bukan tempat main-main. Aku tak akan memberimu kesempatan untuk merusak reputasi rumah sakit. Dukung Dokter Bayu usir anak dari RS, malah percaya anak daripada percaya rekan kerja lama. Kamu yakin mau begini? Sekarang netizen memusuhi kita. Katanya aku otoriter dan keras kepala. Katanya bakatmu hanya kebetulan. Masih kecil tapi terlalu sombong. Semua orang bilang, kalau kita salah kali ini, minimal 100.000 orang akan memboikot untuk usir kita dari Bintang Selatan. Apa tujuan awalmu jadi dokter? Ayahku juga dokter. Awalnya, aku jadi dokter memang ingin melanjutkan langkahnya. Tapi saat pasien yang kutangani makin banyak, aku sadar aku sungguh berharap mereka sembuh di tanganku. Aku berharap pasien yang awalnya murung bisa tersenyum lebar. Benar. Apa? Kamu jadi dokter hanya terkait pasienmu. Tak ada urusannya dengan orang lain. Karena kamu percaya keputusanku, jangan sampai menyesal. Selamatkan nyawa selagi bisa. Tak ada urusannya dengan 100.000 atau 1 juta orang. Ketuk pintunya. Tak kusangka tujuan dia jadi dokter lebih murni dariku. Halo, kok kalian lagi? Kenapa nempel banget? Gara-gara kalian, putriku diambil darahnya sia-sia. Tante, bukan sia-sia. Sekarang Tante harus bawa dia ikut kami. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Cih, ngomong apa sih? Jangan sumpahi putriku. Cepat pergi kalian, atau aku lapor polisi. Dengarkan aku. Dia 90% yakin. Biar kami masuk, lihat anaknya saja. Ada apa? Yuni, kamu kenapa? Yuni, cepat bangun, cepat lihat. Yuni, kenapa? Yuni, kamu kenapa? Cepat, ikut kami. Ayo cepat. Yuni. Ini salah ibu yang ceroboh. Gak apa-apa kok, jangan sampai apa-apa. Gak apa-apa kok. Nadi, dia sekarang tidak stabil. Periksa USG dulu, tentukan lokasi lilitannya. Anda langsung ke ruang operasi, aku ke ruang observasi. Seperti sebelumnya, jangan terlalu gugup. Kalian bayar dulu. Baik, kami bayar dulu. Gak apa-apa, ayo. Astaga, ada apa ini? Kok ceritanya jadi kebalik gini? Ternyata si bocah cewek beneran ada masalah. Mungkin aja kebetulan lagi. Anak kecil itu emang hoki. Aduh, kamu tadi juga ngetik di live chat kan? Bilang suruh dia keluar dari Bintang Selatan. Baru sebentar udah pindah kubu aja. Cek gambar USG. Apa ususnya terbelit pada arteri mesenterika superior dan menyebabkan nekrosis? Iya, bagian usus sudah nekrosis. Forceps. Tekan usus berlawanan arah jarum jam, kembalikan perlahan. Perhatikan warna usus lainnya, peristaltik dan denyut pembuluh darah. Cek bagian lain ada nekrosis atau tidak. Usus lainnya normal. Denyut pembuluh darah juga normal. Setelah terbelitannya dipulihkan, jahit usus ke dinding perut samping untuk mencegah kambuh. Jahit.
Aduh, bagaimana ini? Dokter. Operasinya sukses, dia sudah aman. Makasih, nak, makasih. Jangan begini, dia kan sudah selamat, tenanglah. Silakan tunggu di ruang perawatan. Asal pulih dengan baik, nanti anak Anda takkan ada masalah. Makasih. Baik. Ayo, pergi. Dokter ajaib Rizky. Siapa dia sebenarnya? Diagnosis sekompleks ini hanya dokter ajaib Rizky yang bisa melakukannya. Rizky kecil, Rizky Pratama. Rizky kecil dan kepala dokter Rizky benar-benar ada hubungannya, jangan-jangan. Dokter ajaib Rizky. Di mana dokter ajaib Rizky? Bisa bawa aku temui dia? Baik, aku bawa kamu temui dia. Ya ampun, orang tua gadis kecil tampil langsung. Terima kasih kepada Majelis Saudara. Penilaiannya benar lagi. Ini benar-benar seperti dokter ajaib Rizky. Juga berkat dokter Indah yang pandai memanfaatkan orang. Dengan tegas memilih dia. Benar-benar pasangan terbaik. Justru dokter Bayu itu sama sekali tidak pakai otak. Hampir saja membuat kesalahan besar. Dokter seperti ini, etika medisnya sangat buruk. Demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa mengorbankan apapun. Jangan biarkan dia mengobati kita lagi. Usir dokter Bayu dari Bintang Selatan. Kenapa semua orang menyalahkanku? Kalian tahu apa? Kau mau Rizky kecil temui dokter ajaib Rizky? Dokter ajaib Rizky sedang koma. Apa gunanya bertemu dengannya? Direktur, kemampuannya kita tak perlu ragu lagi kan? Biarkan dia temui dokter ajaib Rizky. Mungkin dia bisa temukan masalah lain. Tak ada rugi kalau kita coba. Baiklah, aku atur malam ini. Besok kau bawa dia ke sana. Bukannya kamu bilang tak ada selimut sisa di rumah? Bukannya kamu bilang aku tidurnya tak tenang? Kakak kasihan padamu, jadi beli satu lagi. Makasih. Ada apa? Ada apa lagi? Katakan, apa kau ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Dia tahu identitasku. Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Lalu apa hubunganmu dengan Rizky Pratama? Apa hubunganku dengannya? Aku cuma mengaguminya. Haha. Apa kau anak haramnya? Hah? Ngomong apa sih? Mana mungkin aku anak haramnya? Aku belum punya pacar, malah ngomongin anak haram. Pemikirannya konyol. Tidur. Untuk apa ilmu medis hebat? Bisa dia bangun dan sembuhkan dirinya sendiri. Tapi dia sungguh sembuhkan banyak orang. Menjalani banyak operasi bertingkat dunia yang sulit. Dia panutan kita. Dia tak cuma selamatkan nyawa, tapi juga hati. Selamatkan hati? Makin banyak kematian yang dialami dokter, makin meragukan diri apa benar bisa selamatkan nyawa. Setiap kali aku mendapat pikiran ini, aku selalu teringat dia. Bagaimana dia teguhkan keyakinan, dan yakin pasti bisa. Melalui beberapa operasi ini, sepertinya aku mengerti. Kamu paham apa? Asal pasien ingin hidup, dia pasti percaya padamu. Tak perlu buktikan dirimu, tingkatkan peluang hidupnya. Cukup aku dan pasien berjuang sekuatnya. Aku juga paham. Apa? Jadi dokter, bukan untuk selamatkan diri, selamatkan orang juga selamatkan diri. Rizky kecil. Menurutmu, apa dokter ajaib Rizky akan kembali? Pasti. Kenapa aku jadi koma? Kenapa jiwaku bisa masuk ke tubuh anak kecil ini? Ada apa sebenarnya? Bocah sialan, kenapa kau selalu merusak rencanaku? Kenapa selalu merebut perhatianku? Kau bicara apa? Aku tak paham.
Aku belajar keras belasan tahun, tiap hari kerja keras seperti menapak es tipis demi mendapat masa depan yang baik untuk mengobati ayahku. Ayahmu kenapa? Sakit? Ayahku, dia menderita demensia Alzheimer. Dia hampir melupakan diriku. Awalnya jika aku naik jabatan, aku bisa membiayai pengobatannya. Kenapa kau terus cari perhatian, merusak rencana kami? Kenapa kau bawa risiko pada semua orang? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku jadi risiko terbesar kau masuk penjara. Demensia Alzheimer memang sulit diobati, tapi bukan mustahil. Jangan tipu aku. Kau menghancurkanku. Aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Asalkan aku membunuhmu dan mengurusnya dengan baik, tak ada yang akan tahu. Kau hanyalah pengemis kecil tak jelas asalnya. Sudah lama. Kau masih pikir kemampuanku palsu? Kau ini memang dokter yang payah. Terus, kenapa kalau benar? Demensia, Alzheimer, tak bisa dibalik. Aku butuh uang terus dan sumber daya untuk memperlambatnya. Tapi sekarang semua ini kau yang hancurkan. Kau. Meski kau tak percaya, aku bisa sembuhkan ayahmu. Beri Dr. Ajaib Rizky kesempatan untuk sadar. Lihat apa dia bisa, kan? Apa maksudmu? Aku menemukan ada yang aneh dari komanya Dr. Ajaib Rizky. Direktur, izinkan aku periksa. Aku sedang dalam perjalanan. Kau yakin tak beri ayahmu kesempatan untuk sembuh? Sebaiknya ucapanmu itu benar. Kalau tidak, nasibmu akan lebih parah. Ayo ya, makan. Ya mau kemana? Aku mau jemput Bayu kecil pulang. Gurunya bilang, dia juara 1 lagi. Aku senang. Ya, dengarkan aku. Memori ayahnya sepertinya sudah mundur ke usia 20-an. Ayah, aku pulang. Lapar nggak? Aku masak ya. Masak? Boleh. Kamu siapa? Aku Bayu kecil, anak ayah. Bayu kecil, anakku. Anakku juga Bayu kecil. Kebetulan nak, anakku juga Bayu kecil. Bukan ya, aku Bayu kecil, anak ayah. Ayah nggak kenal aku. Lihat deket-deket. Bayu kecil. Anakku. Ayah, makan. Aku buatkan bubur. Coba. Enak nggak? Enak, anakku. Masakannya paling enak. Baik. Ayo, makan lagi. Aduh. Ayah, istirahat dulu ya. Aku bayar listrik. Segera balik. Baik. Ayah, aku pulang. Aku belikan biskuit favorit ayah. Anak muda. Kamu siapa? Kok bisa buka pintu rumahku? Ayah, aku Bayu kecil. Ayah nggak ingat aku. Bayu kecil. Ayah. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, dengarkan aku. Jangan tarik. Ayah janji sama Bayu kecil. Harus jemput dia lebih awal. Ya, kita makan dulu. Nanti aku temani. Boleh kan? Boleh. Kau yang bilang, temani jemput Bayu kecil. Jangan bohong ya. Pasti. Mana mungkin aku bohong. Bayu kecil. Ayah jemput kamu. Hari ini kita makan di luar. Tunggu ayah ya. Bayu kecil. Beberapa tahun ini, aku hanya bisa melihatnya perlahan melupakanku. Tapi aku tak bisa apa-apa. Susah payah dapat kesempatan. Bahkan bisa dapat lebih banyak sumber daya untuk menyelamatkannya. Bayu, pikun Alzheimer. Penyakit ini diakui tak bisa disembuhkan.
bukan salahmu. Kami datang hari ini juga untuk membantumu cari cara bersama. Aku belajar medis, lulus cepat di Bintang Selatan, berjuang naik jabatan demi menyelamatkannya. Tapi sekarang netizen memboikotku dari Bintang Selatan. Aku tak tahu cara apa lagi. Karena kondisinya sudah begini, coba saja terapi tak konvensional. Terapi tak konvensional? Kau juga tak yakin bisa sembuhkan pikun, kan? Kondisi Ayah Bayu hanya gejala awal pikun. Masih ada peluang sembuh. Tapi itu cuma peluang. Kalau tak sembuh, bukankah itu buat Dokter Bayu berharap lalu kecewa? Kondisi Dokter Bayu sekarang juga tak membaik. Jadi, saya harap Anda memimpin untuk Ayah Bayu membuka konsultasi gabungan. Bagaimanapun, lebih baik daripada melihat kondisinya memburuk. Hal ini juga sudah kupikirkan. Hanya saja melihat anak kecil berkonsultasi rasanya agak... Direktur, meskipun dia anak kecil, tapi dari beberapa interaksi, dalam bidang medis dia sangat berbakat, bahkan lebih hebat dari dokter berpengalaman. Baiklah, kita lakukan sesuai usulan kalian. Baik, kali ini kita langsung siarkan agar penonton tahu keseluruhan kejadian. Yakin penonton akan memahami Dokter Bayu. Baik, kalau begitu mulailah bersiap. Ya. Rizky kecil bisa mulai. Baik. Silahkan jelaskan kondisi pasien. Baik. Pasien Patua Bayu, pria, 87 tahun, penderita pikun stadium awal. Gejalanya saat ini, memori menurun, hilang ingatan, dan makin sering terjadi. Semuanya, tujuan konsultasi ini adalah sembuhkan pikun. Aku tak salah dengar. Dia mau sembuhkan pikun. Ini kerusakan otak yang tak bisa pulih. Dokter Ajaib Rizky pun tak bisa. Kurasa ini agak konyol. Takutnya dia bakal gagal. Dokter Bayu, bisa ceritakan singkat tentang kondisi keluarga Anda? Ini apa ada hubungannya dengan rencana pengobatan kita? Tentu saja. Baik. Para rekan, halo. Saya Bayu Saputra, anak yang tumbuh di gunung. Saat usia 6 tahun, ibuku meninggal karena sakit. Ayahku sendiri yang membesarkanku. Impian terbesarnya adalah mengeluarkanku dari gunung. Setelah lulus, saya berhasil menjadi dokter. Tapi penyakit ayahku malah makin parah. Ternyata Dokter Bayu ini keluarganya hanya andalkan dia. Di rumah ada penderita demensia. Tak mudah, keluarganya hanya andalkan dia. Tapi secara umum, dia juga sudah berusaha. Aku punya ide yang belum matang. Asal ada sedikit harapan, bisa dicoba. Rizky, kamu cepat punya rencana. Metode apa? Kita perlu berakting sebuah adegan di pikiran kakek yang terus berulang dan terus dilupakannya. Siap muncul. Pecinta gunung A, siap muncul. Metode sama jenis metode skeptis. Bisa metode pemanas, terus. Dari sini lagi, baru bisa. Tadi angka baru skeptis. Bisa beneran. Main peran? Ya. Aku butuh kamu bantu carikan pemuda sekitar 18 tahun dan tas sekolah anak kecil. Sebaiknya ada syal merah. Baik, aku cari sekarang. Mungkin ini bisa juga. Kamu adalah mahasiswa baru masuk Universitas Kedokteran yang sangat berprestasi. Baik. Tas dan syal merah. Rizky kecil, sebenarnya kamu mau apa? Mulai sekarang, panggil aku Bayu Saputra. Apa? Ada dokter yang disik, pikun, bahkan Dokter Ajaib Rizky tak berani bilang bisa sembuh total. Kamu ini cara apa? Bagaimana caranya? Aku mau merekonstruksi memori. Setelah aku masuk, tolong tetap tenang. Jangan sampai pasien dengar suara dari luar. Percayalah pada Rizky, dia pasti berhasil. Baik. Apa dia gila? Siapa yang sama denganku? Percaya remaja jenius dari awal. Ayah, ini Bayu kecil. Aku pulang sekolah. Anakku pulang.
Lapar nggak? Ayah, nggak lapar. Ada kabar baik nih. Aku dapat 100 lagi. Aku juga tabung uang jajan buat beliin sepatu ayah. Ayah punya sepatu. Nanti hemat uang buat dirimu, anak baik. Waktu kecil ayahku juga baik. Waktu kecil ayahku juga baik. Tapi aku suka main. Tapi aku suka main tiap hari mikir. Waktu kecil aku suka main. Tapi aku suka main tiap hari mikir cara buat ayahku juga baik melawan ayah. Melawan. Anakku, mau kemana? Aku mau belajar keras. Aku mau masuk kuliah. Masuk kuliah? Ayah, lihat. Ini surat penerimaan kuliahku. Aku diterima kuliah. Anakku diterima kuliah. Keluarga Liem akhirnya punya mahasiswa. Iya ya. Kalau aku lulus dan dapat kerja, pasti buat ayah hidup enak. Baik. Ayahmu tunggu hidup enak. Dokter Bayu, giliranmu. Ayah, aku Bayu kecil. Aku pulang. Bayu kecil? Ayah, aku dapat kerja. Sekarang aku dokter penyelamat nyawa. Putraku dapat kerja. Duduk. Bukannya ayah bilang mau bawa aku keluar gunung? Aku berhasil. Bikin aku kangen ayah. Dokter Bayu begitu susah tapi tetap berbakti. Kamu Bayu kecil. Ayah ingat aku. Ini aku. Ayah, aku dapat 100. Aku lulus kuliah. Bayu kecil, kamu sudah besar. Rambutmu sudah putih. Selama ini, kamu pasti sangat menderita. Tidak, ayah. Tidak. Bayu kecil. Anak jenius 7 tahun ciptakan keajaiban medis, membuat memori yang hilang kembali ke ingatan. Semua berperan penting. Bayu, Dokter Ajaib Rizky, serangan jantung mendadak. Sekarang di ICU, tak sadar. Kamu harus berjuang. Asal tak ada masalah, pemilihan kepala tahun ini pasti jatuh ke kamu. Tenang, Direktur. Saya takkan mengecewakan Anda. Asal tahun ini lancar, bisa jadi kepala departemen. Untuk obati ayah, ada harapan. Minggir, ini kecelakaan darurat. Jangan ikut campur, bocah. Aku tak bertanggung jawab. Aku takkan menyelamatkan orang. Kok malah jadi pujian bocah kecil? Dokter Indah, menurutmu kenapa aku bisa begini? Padahal saat baru mulai, orang bilang aku dokter baik yang peduli. Tangan ini juga pernah selamatkan banyak orang, tapi di akhirnya Rizky kecil yang selalu kutarget yang menyelamatkan ayahku. Aku benar-benar brengsek. Aku benar-benar brengsek. Dokter Bayu, reputasi di internet sudah jauh lebih baik. Emosi orang selalu mudah dipengaruhi dan dibawa. Jangan terlalu dipikirin. Bukan salah mereka. Ini salahku sendiri. Aku lupa tujuan awalku jadi dokter. Kurasa aku sudah tak cocok di profesi ini. Bayu, jangan pikir begitu. Meski kemampuanmu tak sehebat Dokter Ajaib Rizky, tapi kemampuanmu sudah dilihat semua orang. Dokter Ajaib Rizky, aku punya pertanyaan. Kurasa kamu juga berpikir sama. Pertanyaan apa? Rizky kecil, siapa dia sebenarnya? Aku juga tak tahu, tapi aku merasa Rizky kecil dan kepala Dokter Rizky ada kaitan. Sejak kepala Dokter Rizky koma, aku pikir di dunia ini tak ada yang bisa selamatkan ayahku. Tapi tindakan Rizky kecil, dia mengubah semua pemahamanku. Jadi, apa kamu pernah berpikir kemungkinan apa? Rizky kecil adalah kepala Dokter Rizky? Kamu juga merasa begitu? Kakek benar-benar tak bisa lihat sama sekali.
Dulu masih bisa lihat bayangan, tapi setahun ini sudah tak bisa lihat apa-apa. Pernah ke dokter sebelumnya? Tahu tidak apa penyebabnya? Dulu di rumah sakit ini ada dokter Bayu, dokter baik yang memeriksaku. Dia bilang lewat operasi bisa sembuh, tapi mana kami punya uang sebanyak itu. Dokter Bayu Saputra? Kayaknya itu namanya. Paman Bayu baik, sering kasih botol bersih, tapi gak kulihat lagi. Lalu dokter Bayu sangat sibuk. Aku tak enak ganggu dia. Lalu matamu? Pasrah saja. Apa? Kau mau dokter Bayu operasi kakek itu? Kenapa? Bukannya kau bilang dia mau berhenti? Sayang banget. Dasarnya dia baik dan sangat profesional. Tapi kondisinya kurang baik. Operasi sebesar ini dikerjakannya, takutnya dia menolak. Kutebak dia tak sungguh berhenti. Dia cuma terpuruk sementara. Hubungan doktor pasien memang sensitif. Salah langkah bisa diperbesar dan dihujat. Makin waspada, makin peduli. Yang membuatnya waspada sudah hampir sembuh, jadi tak ada alasan lemah lagi. Itu maksudmu kan? Ya, sekarang saatnya bantu bangun keyakinan dan temukan tujuan awalnya. Biar rasa simpati aslinya bantu dirinya sendiri. Bukankah itu bagus? Dokter Bayu? Kalian maksudnya apa? Bukannya mau pergi? Selesaikan masalahmu dulu, baru pergi. Yakin aku bedah utama. Aku sendiri tak yakin bisa. Bagimu, Tommy tak sulit. Percayalah, kali ini direktur izinkan aku temani operasi. Kenapa bantu aku? Ku beritahu setelah operasi. Masuklah. Buat sayatan 4 mm di belakang nimbus kornea. Buat insisi kecil pakai pisau mikro bedah mata. Masukkan jarum infus. Lensa mata pasien rusak. Tenang, jangan panik. Hancurkan lensa dengan ultrasonik bersamaan. Selesai. Viskoelastik. Potong vitreus yang rusak. Berhasil. Lakukan pertukaran cairan gas pulihkan retina. Lepaskan membran pembuluh daya baru. Tenanglah, parasit di fundusnya sudah kubersihkan sekalian. Stabilkan tekanan intraokular, isi dengan gas. Kakek. Paman, gimana rasanya? Bisa lihat jelas? Bisa, sudah jelas. Nak, kakek bisa lihat kamu. Kakek bisa lihat aku. Sudah bisa. Makasih semuanya. Paman, saya yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk operasi Paman. Dokter Bayu, masih mau resign? Bos, lihat apa nih?
ada kerjaan. Kalau nggak ada, kita bakal mati kelaparan. Aduh, aku lagi cari kerjaan nih. Bos, RS Live Operasi. Apa yang menariknya? Kau tahu apa? Bocah 7 tahun ini trending di RS Bintang Selatan. Tapi dia nggak punya izin. RS selalu ngasih izin khusus. Itu nggak baik kan? Oh, bos benar. Bocah ini nggak punya izin. Bisa kita buat ribut kan? Oh, aku tahu. Kita bilang pengatau cilik diobatinya sawah. Kita harus cari dia. Dasar pintar. Pergi, bersiaplah. Kali ini kita bisa dapat banyak. Ayo. Wah, aku harus buru-buru ke RS kasih tahu para penyelamat. Semua, tolong lihat RS Bintang Selatan yang diambiarkan bocah 7 tahun obati pasien sampai sepupuku jadi parah. Ada apa ini? Bukannya dia anak ajaib? Hari ini pulang awal, beri bunga dulu. Itu dia, lihat baik-baik. Si aneh ini yang merusak adikku. Jangan ribut. Setelah kau operasiku, kakiku tak bisa berdiri. Kalian bicara apa sih? Rizky kecil tak pernah operasi. Mana mungkin dia operasimu? Rumah sakit kalian sekongkol. Dia udah di TV, masih bilang dia nggak operasi. Kau yang buat saudaraku jadi begini. Aku tak akan lepaskanmu. Mau apa kau? Turunkan pisau. Sepertinya ini yang viral di live. Anak ajaib medis. Live apa? Semua palsu. Kau nggak lihat orangnya datang sendiri? Barang di internet cuma penipuan. Mana mungkin aku main-main dengan masa depanku? Aduh, kakiku. Tak bisa berdiri. Menangislah, menangislah, yang keras. Kok cuma guntur, tak hujan? Kalau kau bilang aku yang merusak kakimu, aku tanya, pas masuk rumah sakit, mana surat diagnosis dan rekam medis? Mana laporan pemeriksaan? Kapan aku operasimu? Tak apa kalau tak bisa jawab, ke loket, kasih nomor KTP-mu. Pas di depan banyak orang, kita cek langsung. Jangan-jangan kau tak punya KTP? Katakan, kenapa diam saja? Benar, tanggal operasinya saja lupa. Mana mungkin? Dengar ya, setiap rumah sakit punya sistem rekam medis yang baik. Informasi setiap pasien dengan sangat detail tercatat. Kalau hari ini kalian tak bisa jelaskan, itu mencari gara-gara. Kami akan tuntut tindakan pidana kalian. Menurutku kalian cuma pakai alasan Rizky kecil untuk memeras rumah sakit. Jangan banyak omong. Kami datang hari ini untuk tuntut keadilan. Kalau tak bayar, bayar dengan nyawa kalian. Jika rumah sakit kami yang salah, kami pasti tanggung sepenuhnya. Tapi jika kalian cuma mau memeras, kami juga pasti tuntut sampai tuntas. Jika buktinya benar, tunggu saja masuk penjara. Bos, bukannya kau bilang main acting saja dapat uang, tak bilang masuk penjara. Mereka cuma cari kacau. Lihat, dia sudah berdiri. Diam kau, sampah. Baru diintimidasi langsung ketahuan. Cuma bikin kacau saja. Mereka ini sungguh brengsek. Jelas-jelas cuma memfitnah. Brengsek. Benar. Satpam. Penyelamat. Tadi aku dengar mereka mau cari kacau memeras uang kalian. Mereka cuma mau menipu. Usir mereka. Jangan mendekat. Aku cuma mau uang. Kenapa mengincarku? Jangan mendekat. Ini rumah sakit, kalian jangan. Bayu. Dokter Bayu. Bayu. Dokter Bayu. Dokter Bayu. Bayu. Tahan dia. Dokter Bayu. Bagaimana sekarang? Cepat hentikan pendarahan. Siapkan operasi. Biar kau yang membedahku, Indah jadi asisten. Jangan ngomong ngawur. Di sini banyak dokter. Tak perlu percaya anak 7 tahun yang sampai sekarang belum pernah pegang pisau bedah. Aku siap tanggung semua risikonya. Aku cuma percaya padamu. Aku bisa jadi dokter atau tidak tergantung padamu. Baik, aku akan bicara dengan yang lain. Biar aku yang operasi. Konsultasi darurat ini adalah untuk dokter rumah sakit kita karena dokter Bayu tertusuk di bagian jantung. Rizky kecil, mari segera mulai. Kondisinya tidak baik. Luka dokter Bayu sangat parah. Saat penjahat itu menyerang, belati menusuk dada dokter Bayu. Menurut hasil pemeriksaan, jarak belati dari jantungnya hanya 0,1 cm. Maksudmu, jika belati penyerang meleset sedikit saja, dokter Bayu akan tewas di tempat? Benar. Semuanya
Operasi jahit jantung, tak banyak orang yang bisa melakukannya di negara ini. Meski rumah sakit kita unggul, tapi selain dokter Ajaib Rizky yang koma yang mungkin bisa, orang lain tak punya kemampuan untuk mencoba jadi dokter bedah utama. Aku bisa mencoba. Aku bisa mencoba. Konyol, itu operasi jantung. Salah sedikit bisa fatal. Sesat sedikit saja bisa bawa mati, Dokter Bayu. Benar, pembuluh jantung tipis seperti kertas. Melakukan operasi sama seperti dijaring laba-laba menusuk jarum benang. Meski jahitan sempurna, tapi penyembuhannya tak sempurna. Bisa berujung komplikasi. Apa kalian merasa Dokter Bayu tak tertolong lagi? Lebih baik bereskan saja. Setelah sembuh, pindah ke poliklinik lain. Ini mungkin saja hasil akhirnya. Karirnya takkan berakhir. Benar, tak boleh berakhir. Kita susah payah bantu Dokter Bayu temukan tujuan awalnya. Dia punya harapan selain Dokter Rizky, jadi ahli bedah dengan tangan paling stabil. Semuanya, dia sekarang di ruang operasi. Sebagai rekan, apa kalian tak berasa sayang? Mau menyerah tanpa mencoba? Siapa yang akan bedah? Siapa yang mampu menyelamatkan Dokter Bayu? Biar aku bedah. Dokter Bayu sudah tanda tangan perjanjian bebas tanggung jawab. Jika terjadi hal tak terduga, tak ada kaitan dengan Bintang Selatan. Dia rela jadi percobaan saya. Rizky kecil, meski kau berbakat, tapi pisau bedah pun kau belum pernah pegang. Operasi presisi ini, bagaimana caranya? Direktur, percayalah padanya sekali, hanya sekali. Baiklah, tak ada solusi lain. Tapi kalian harus sadar, operasi ini cukup khusus. Para pemegang saham menuntut siaran global. Kalian harus waspada. Semangat Dokter Ajaib Rizky, aku percaya padamu. Kamu juga harus percaya diri. Baik. Tenang, ganti kacamata. Astaga, aku lihat Dokter Bayu sangat parah. Saat luka terlihat, Dokter Indah, saat darah memancar, Dokter Indah terlihat bingung. Klaim Heimostad. Ini light global Benang jahit. Bercanda, operator utamanya semudah itu. Serius, membiarkan anak jenius medis 7 tahun jadi operator utama biar melakukan operasi sesulit ini. Tapi lihat soda jeruk, tapi lihat, remaja jenius itu sama sekali tidak seperti baru pertama kali remaja jenius itu memegang pisau bedah, sama sekali tidak seperti pertama kali memegang pisau bedah. Ya hebat. Sudah benar. Siapa bilang tidak? Sekarang aku pada anak ajaib ini, kagum pada anak ajaib. Dari awal sampai akhir tetap tenang saat denting. Astaga, luka. Dokter Bayu ini terlalu dekat dengan jantung. Lakukan fiksasi internal dulu. Stabilkan pembuluh darah yang sudah dijahit. Sudah serujak pembuluh darah seperti rambut. Ini gila, mereka benar-benar menyambung satu persatu pembuluh darah yang lebih tipis dari rambut. FCD 50. Sudah serujak, mereka benar-benar menyambung satu persatu pembuluh darah yang lebih tipis dari rambut. Ini gila. Gunting. Operasi selesai. Selamat. Di bawah kamera siaran global, kalian menyelesaikan operasi yang tak mungkin. Selamat. Makasih, Direktur. Menerima tekanan dari semua pihak dan membiarkanku operasi. Kelak aku takkan membuat Anda kesulitan. Itu sudah cukup. Direktur, pulang istirahatlah dulu. Operasi 12 jam. Anda juga menunggu 12 jam. Anda pasti lelah. Kalian juga hebat. Usai bersih-bersih, pulanglah. Tunggu Dokter Bayu bangun. Semuanya akan baik. Semua akan membaik. Ada apa? Mungkin terlalu lelah. Aku tak apa. Istirahat sebentar saja. Baik. Direktur, bagaimana Anda menilai trending hari ini? Anak jenius medis 7 tahun jatuh dari tahta. Operasi 12 jam diduga palsu. Pasien bangun tak sadar. Soal ini kami masih menyelidiki. Penyebab pasti belum bisa saya jawab. Lalu, Dokter Indah dan Tuan Rizky, sebagai dokter utama dan asisten operasi, bagaimana kalian bisa di depan siaran global memalsukannya di kamera HD? Kami tak memalsukan. Seluruh operasi ini kami selesaikan sepenuh hati. Soal mengapa hal ini bisa terjadi, kami akan segera cari tahu dan beri jawaban. Akhirnya kau sadar. Kalau kau tak segera sadar, kami akan memprotes tim anestesi. Syukurlah kau sadar. Tahu tidak, operasi ini Rizky kecil dan Indah melakukannya 12 jam penuh. Akhirnya mereka menyambung pembuluhmu. Benar. Dan disiarkan global. Kelak kau akan masuk buku teks. Jadi sekarang rasanya gimana? Aku merasa baik. Tak ada yang tidak enak. Jangan khawatir. Syukurlah, kalau sudah sembuh, kita semua akan menemani pemulihanmu. Kau pasti akan kembali seperti sebelumnya. Makasih. Tak perlu mengelilingiku. Lanjutkan kerja.
Kalau begitu, lanjutkan kerja. Aku dan Indah yang menjaganya di sini. Sekarang bisa jujur. Sebenarnya gimana perasaanmu? Rizky kecil, sejujurnya, sesak di dadaku sangat parah. Nafas pun sangat berat. Dan juga ada sedikit pusing. Mungkin karena kurangnya pasokan darah. Jahitan pembuluh jantung aku lihat sukses. Tak mungkin salah. Pasti ada masalah di tempat lain. Jangan sebar keluar dulu. Opini publik akan menenggelamkan kalian. Anu, aku tak sama aja dengar. Tapi aku lagi live. Tak ada yang berani berobat. Jenius panjang masa jatuh terpuruk. Cuma daya marketing, belum nikmati manfaat fans, kedoknya sudah terbongkar. Astaga, seluruh RS membantunya. Benar-benar tak punya hati. Kenapa semua orang ingin nyawaku? Kejam. Jangan rekam, jangan percaya rumor. Jangan maki. Tokoh utama skandal operasi palsu datang. Kami tak bohong. Perbuatan kalian hari ini pada saya dan teman saya, serta kerugian reputasi RS akan saya hitung tuntutannya dan akan saya kirimkan surat somasi. Cuma ngancam, kirim aja. Siapa peduli ancaman penipu? Jangan asal fitnah. Jangan rekam. Penipu? Atau ada alasan lain? Rizky kecil. Rizky kecil. Bangun. Rizky kecil. Bayu, bagaimana perasaanmu sekarang? Masih tak ada sensasi. Aku cek rekam operasi. Pembuluh darahku sangat pas. Tapi entah kenapa masih sesak. Rizky kecil juga belum sadar, dia tiba-tiba jatuh. Aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bikin kalian repot. Kalau bukan aku yang memaksa Rizky kecil operasi, hal ini tak akan terjadi. Aku terlalu egois. Jangan pikir begitu, yang terpenting sekarang adalah kamu pulih. Kalau tidak, semua sia-sia. Aku akan terus cari penyebabnya. Aku yakin kebenarannya pasti terungkap. Tenanglah. Baik. Paman Surya, maaf. Aku yang menyusahkanmu. Aduh, nak. Jangan bahas itu dulu. Yang terpenting sekarang adalah menunggu Dokter Rizky sadar. Sebelum koma, dia bilang bahwa saat operasi ada sedikit anomali. Tapi saat itu tak memengaruhi operasi. Apa kamu perhatikan? Direktur, Dr. Indah, Dr. Ajaib Rizky di ICU sudah sadar. Rizky. Nanti jangan nendang orang pas tidur, sakit loh. Aku tahu itu kamu. Kamu gak tahu. Mereka jahatin aku. Mereka semua jahatin aku. Aku tahu semuanya. Jangan takut, aku akan buktikan kita tak bersalah. Maksudmu karena bekas pisau terlalu dalam, pembuluh darah tertekan terlalu keras hingga tak bisa pulih. Jadi inilah akibatnya. Ya, dan karena celahnya lebar, tak bisa diperbaiki dengan graf. Sebaiknya pakai silikon dan poliglikolat buat stand pembuluh darah. Dengan begitu akan terbentuk saluran penyembuhan sempurna, sehingga lenganmu cepat sembuh. Oh, begitu. Ternyata masalahnya di pembuluh darah. Bekas pisau ini dalam karirku
adalah masalah terbesar. Hebatnya dokter ajaib Rizky, baru bangun langsung temukan intinya. Bikin RS Bintang Selatan hidup kembali, level RS pun naik. Untung dari musibah, ku dengar dokter Indah sudah jadi direktur. Orang baik mudah diinjak, semoga nanti dokter Indah tak diinjak. Jangan khawatir, direktur muda Indah nanti bisa berbuat sesukanya karena dia akan nikah dengan dokter ajaib Rizky. Dia benar-benar tak memberi kita harapan. Katakan, malam ini, gimana kalau aku tendang kamu ke bawah lagi? Tak apa. Aku akan terus memelukmu, tak beri kesempatan tendang.